Baik, Ibu. Kenapa nih Ibu seperti merenung gitu ya? Boleh Ibu, Ibu boleh ini ya, apa namanya, menceritakan dulu seperti apa dan apa yang harus saya bantu Ibu? Begini Bu Bidan, saya tuh lagi hamil ya Ibu 20 minggu. Terus perut saya tuh sering kencang gitu ke saya, jadi suka kejang-kejang gitu Ibu. Kejang-kejang gitu ya. Baik. Sebelumnya nih Ibu, izinkan saya ini ya Bu ya, mendata Ibu terlebih dahulu Bu ya. Apakah Ibu berkenan? Iya Bu Bidan, saya berkenan. Baik, izinnya Bu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bidan Farah dan juga saya bertugas di PMB kali ini gitu ya. Nah baik, Ibu boleh memperkenalkan nama Ibu dan nama suami Ibu siapa ya? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Fatma. Oke. Suami saya Hasan. Hasan. Ya. Ini tuh kehamilan pertama saya Ibu. Kehamilan pertama. Iya. Usia saya 15 tahun. 15 tahun. Oke. Sebelumnya nih Ibu menikah di umur berapa tahun? Berarti ya Bu ya? Saya menikah di usia 14 tahun Ibu. 14 tahun. Berarti menikah di tahun kemarin berarti ya? Iya. Oke. Baik, baik. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya kalau misalkan saya bertanya terlalu negatif gitu ya. Faktor apa gitu yang bisa membuat Ibu matang mencari data bahwa misalkan Ibu pengen menikah muda? Itu bagaimana? Baik Ibu. Jadi saya itu waktu usia 14 tahun itu kan saya masih SMP kemarin itu. Lalu suami saya tuh yang berusia 25 tahun, kami beda 10 tahun itu tuh melamar saya. Dan sesuai dengan tradisi desa dan orang-orang tua ya Ibu, kalau ada yang melamar tidak boleh ditolak, apalagi suami saya juga kan usianya sudah cukup, lalu pekerjaannya juga sudah jelas, jadi saya juga nggak punya alasan Ibu untuk menolak beliau, jadi saya langsung terima saja. Baik, mohon maaf juga ya Bu kalau misalkan saya menanyakan ini gitu ya. Terutama kalau misalkan saya menanyakan tentang ekonomi Ibu gitu ya. Terutama kalau misalkan gaji suami Ibu itu kurang lebih berapa gitu ya. Gaji suami saya UMR Ibu. UMR Bandung berarti ya. Mungkin cukup gitu ya Bu ya. Ibu selama ini apakah cukup atau bagaimana? Sebelumnya karena saya dari ekonomi yang tidak sebaik sekarang, jadi menurut saya segini tuh cukup Ibu. Ya, baik sebenarnya kalau tentang seperti itu normal-normal saja gitu ya. Cuman di sini masalahnya itu karena ibu itu menikah di usia yang sangat rentan gitu ya. Nah, mungkin di sini saya bisa menjelaskan gitu ya Bu ya. Menjelaskan bahwa di sini itu ada beberapa edukasi gitu ya. Sebelumnya nih apakah mengizinkan gitu ya saya sebagai bidan itu memberikan edukasi kepada ibu 5 sampai 15 menit atau sampai pemeriksaan 5 sampai 20 menit saja. Apakah ibu berkenan? Berkenan Ibu. Baik. Nah, di sini tuh sudah ada ya detailnya bahwa kalau misalkan persiapan kehamilan pada remaja itu sangatlah rentan juga gitu ya, yang akan menyebabkan sebenarnya hal-hal negatif gitu ya, terutama kepada ibunya, karena misalkan kalau ibunya berpikiran negatif ataupun pikirannya juga tidak selalu positif, itu kan yang akan menimbulkan itu kepada janinnya gitu ya, ke suami ibu gitu ya. Nah, baik mungkin di sini ibu bisa melihat bahwa di sini ada rahim gitu ya, rahim yang belum siap menerima ada janinnya gitu ya, karena mungkin rahimnya ibu tuh masih lemah gitu ya Bu ya, dan belum cukup gitu, belum cukup menampung bayinya yang 3 sampai 5 kilo kan itu besar gitu ya Bu ya. Nah, ini juga tidak akan selalu tidak selalu akan kuat gitu ya, terutama pada rahim ibu, tulang panggul ibu gitu ya, karena mungkin dalam tulang panggulnya ibu itu masih bisa dibilang kecil juga gitu ya, jadi jalanannya itu susah keluarnya bayinya gitu ya. Nah, lalu di sini juga
ada mempersiapkan fisik juga gitu ya. Yang pertama ada pemeriksaan virus rubella gitu ya, itu juga bertujuan untuk menghindari kecacatan pada janin gitu ya. Lalu ada virus hepatitis atau HIV gitu ya Bu ya. Ini juga penyakit gitu ya, kalau misalkan ibu memiliki itu atau suami ibu memiliki penyakit itu akan menimbulkan kepada janin ibu juga gitu ya. Lalu juga ada penyakit menurun seperti yang didetak dari orang tuanya gitu ya, itu akan menurun ibu, kayak misalkan asma maupun jantung gitu ibu ya. Sebelumnya nih apakah ibu sudah memeriksa kandungan, mohon maaf kayak ibu memeriksa kepada bidan ataupun tenaga kesehatan yang lainnya gitu sebelum ibu menikah, apakah ibu melakukan tidak? Tidak Bu, beda. Tidak gitu ya. Oke, gak apa-apa, mungkin sekarang sambil edukasi juga gitu ya, karena apa, mungkin ini sebagai pembelajaran buat ibu maupun suami ibu, karena ini itu harus memberikan yang terbaik untuk anak ibu gitu ya. Lalu ada penyakit akibat kekurangan zat gitu kan. Nah ini seperti kekurangan zat juga dan nutrisi gitu, apakah ibu sering memakan buah-buahan atau sayuran? Kalau buah-buahan karena punya kebunnya ibu, jadi sering sih. Sayur sih Bu yang jarang karena kurang suka. Aduh, kenapa? Kenapa ibu? Karena saya emang kurang suka sayur aja sih Bu, apalagi yang hijau-hijau itu kan pahit. Jadi. Aduh, terus kenapa? Terus saya juga kan di rumah karena ada kebun, karena yang adanya kebun buah, jadi seringnya buah-buahan. Iya, sering Baik. buah. Hebat juga gitu ya Bu ya, ibu bisa memakan buah-buahan banyak macam gitu kan ya. Iya, Tapi kurangnya itu sayurannya gitu ya. Tapi gak apa-apa, mungkin saya sekarang sambil bilang ke ibu bisa ini ya ibu ya, bisa berubah kalau misalkan saya ingat Bu bidan nih, saya harus harus makan sayuran gitu kan. Ibu bisa makan sayuran dan juga banyak makan nasi, terus karbohidrat yang lain gitu kayak kentang boleh, jagung atau apapun itu gitu ya. Terus misalkan lemaknya juga jangan lupa, itu kan sedikit-sedikitnya memberikan memberikan nutrisi kepada bayinya juga gitu kan, apalagi zat besinya gitu ya. Terus kayak daging-dagingan dan lupa juga kalau misalkan ikan, kalau ikan ibu sering nggak makan ikan? Kalau ikan jarang sih Bu, karena kan Jarang. suami punya alergi, jadi seringnya ayam. Ayam, oke gak apa-apa. Kalau misalkan kalau daging sapi-sapi gitu? Paling pas itu ada aja. Oh iya, ada gak apa-apa sih, asal misalkan makan gitu ya, biar nutrisinya juga cukup gitu ya. Lalu ada pemeriksaan darah, mungkin nanti kita bisa ya Bu ya, saya melihat pemeriksaan darah ibu gitu bagaimana dan nanti hasilnya tesnya seperti apa, karena saya melihat dari keluhan ibu juga gitu ya, ada kejang-kejang. Nah mungkin itu adalah adalah hal-hal yang juga benar-benar rentan gitu ya kepada ibu hamil. Mungkin nanti saya bisa periksa ibu ya Bu ya. Lalu di sini ada persiapan mental sebelumnya nih, karena mungkin belum ada suami ibu atau siapapun yang menemani ibu, apakah selama kehamilan maupun sebelum kehamilan, apakah mental ibu cukup kuat untuk menghadapi semua ini, apalagi ibu sedang mengandung? Sebelumnya karena mungkin saya masih terlalu muda gitu ya Bu untuk menikah, jadi saya pikir sebenarnya emosi saya tuh belum sekuat itu. Apalagi sebelumnya kan saya sekolah tuh ada tuntutan belajar kan, jadi sebelumnya ada tuntutan belajar, belum selesai tuntutan belajarnya ada lagi tuntutan nikah. Meskipun belajarnya terputus, tapi kan tekanan atau tuntutan menikah pun tidak sama ininya ya, sama-sama besar. Mungkin saya juga bisa merasakannya apa yang aku rasakan gitu, tapi mungkin namanya juga takdir, kita tidak bisa mencegah gitu ya. Tapi mungkin ini sebagai pembelajaran ibu maupun saya juga gitu ya, jadi saya juga belajar bagaimana caranya menanggulangi ini semua gitu ya. Nah di sini juga apakah sebelumnya emosi ibu bisa bisa ditakar nggak kalau emosi? Kalau stres itu sepertinya ada sih Bu, karena kan saya nggak pakai asisten rumah tangga ya, jadi benar-benar semuanya itu sama saya. Terus suami saya juga kan dia tuh agak terkadang patriarki, terkadang enggak gitu Bu. Jadi apa-apa terkadang harus sama saya, tapi besoknya tiba-tiba baik banget gitu sih Bu. Baik.
Kalau psikologis ibu nih, apakah dalam menghadapi semua ini itu dalam mohon maaf gitu ya, kejiwaan ibu itu apakah ibu bisa mengontrol atau tidak gitu? Kalau psikologis sepertinya bisa deh Ibu, karena saya kan dibesarkan sama eh, ayah yang ini ya Bu, yang seorang ustadz. Jadi ayah itu sering ngasih nasihat. Jadi kebutuhan psikologi saya seperti ini sudah tercukupi sih Bu. Saya jarang merasa kesepian. Mungkin sebenarnya ada negatifnya, ada plusnya gitu ya di kehidupan kita, tapi nggak apa-apa. Nah, sebelumnya di sini ada mempersiapkan ekonomi nih Bu ya. Tadi kan saya sudah mendata gitu ya bahwa penghasilan ibu dan suami ibu itu mohon maaf UMR Bandung gitu ya. Baik, apakah dalam ekonomi itu ibu cukup menghadapinya atau misalkan ibu sering gitu kayak ada kurangnya harus membeli inilah itulah gitu, terutama untuk kebutuhan janin ibu gitu. Bagaimana ibu? Sebelumnya kan suami saya tuh gajinya UMR ya Bu, dan karena sebelumnya saya tuh sama itu uangnya tidak sebesar itu, jadi saya tuh merasa sedikit merasa enak gitu ya karena ekonomi baik. Tapi suami saya tuh selain menafkahi saya secara ekonomi juga menafkahi adiknya, membiayai sekolah adiknya, keponakan ya adik ipar saya. Jadi terkadang tuh uang dapur tuh harus sedikit kepotong karena untuk adiknya itu Ibu. Baik baik sebenarnya tapi dari situ kata jauhnya itu tetap alhamdulillahnya tercukupi gitu ya Bu ya. Ya, terutama tentang makan makanan kayak gitu sebenarnya tercukupi gitu ya. Tapi ada beberapa faktor mungkin ya tidak apa-apa. Tapi yang paling penting itu untuk kesehatan ibunya saja, gitu ya. Seperti itu ya. Dan juga di sini ada dampak yang terjadi gitu ya pada kehamilan remaja gitu ya, terutama ibu yang sedang mengandung di umur 15 tahun gitu ya Bu ya. Nah, di sini ada komplikasi kehamilan, ada janin juga gitu ya, tadi lalu juga nih ibu yang tadi soalnya tadi saya mendengar bahwa ibu bilang ada kejang-kejang gitu, ada hal negatif yang mungkin bisa mengganggu ibu maupun bayinya. Jadi coba aja ya pemeriksaannya apa normal ataupun tidak normal gitu kan. Lalu ada kanker serviks juga gitu ya, inilah benar-benar yang mungkin yang tidak di ini gitu ya. Mungkin ibu semoga nanti kita bisa coba lagi gitu bagaimana cara apa menanggulangi gitu kan. Lalu ada yang bayi dilahirkannya itu berat badannya itu rendah karena apa? Yang pertama mungkin dari anemia juga itu bisa ini ya, bisa mempengaruhi gitu ya Bu ya. Terus ibu bisa kekurangan zat besi gitu, nutrisi juga kepada bayinya. Nah, jadi ini akan membuat bayinya itu kecil gitu Bu ya. Nah, di sini juga ada nih seperti edukasi juga ibu ya Bu ya. Nah, ini kalau misalkan ceritanya ini adalah panggul yang ibu punya gitu ya. Nah, misalkan panggul yang ibu punya itu mungkin karena umur 19 tahun, jadi panggulnya itu belum siap gitu ya menerima bayi gitu ya Bu ya. Kasarnya kan itu kalau misalkan nih dalam hal kerangka ini itu akan lebar gitu ya. Dan ininya juga akan benar-benar lebar juga gitu ya. Jadi kalau ketika jalan lahir, ketika misalkan ini bayinya 3 sampai 5 kilo, itu insya Allah bisa keluar gitu ya. Tapi kalau misalkan ibu nih karena ibu umurnya masih kurang cukup, mungkin nanti bisa lihat apakah ada gejala tertentu gitu ya Bu ya. Apakah bisa jalan lahir normal ataupun di sesar gitu Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu ceritanya itu seperti ini ibu. Kalau misalkan ibu bisa lahir normal gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan hasilnya nanti tidak normal, nanti kita coba konsultasi lagi gitu ya, terutama saya dengan spesialis kandungan. Nanti kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu ya, Bu ya. Mungkin sekarang Ibu kita coba tes kesehatan Ibu ya, pemeriksaan. Boleh Ibu duduk di kasur dulu.
Baik, Ibu mungkin di pemeriksaannya juga tekanan darah Ibu benar-benar tinggi ya. Itu mencakup pada angka 160/90 tadi. Jadi saya juga akan terang-terangan kepada Ibu, juga akan jujur gitu ya pada Ibu. Akan berkelanjutan ini akan dampak dan itu bisa mengalami hal tersebut. Mohon maaf misalkan tentang bayinya tidak bisa lahir dengan normal ataupun bayinya mohon maaf ibu meninggal atau juga ibunya juga gitu ya. Kalau misalkan ini tuh bukan sekadar menakut-nakuti gitu ya, ini sebagai edukasi aja dan juga memberikan semangat kepada ibunya, apakah ibu nanti bisa mengkoordinir pikiran ibu seperti apakah ibu bisa berpikiran dengan positif, lalu ibu bisa menjalani semuanya dengan baik-baik saja gitu ya Bu ya, tidak ada komprehensif yang benar-benar negatif sekali gitu ya. Mungkin sekarang ibu bisa menghubungi suami ibu dan juga saya bisa menghubungi spesialis kandungan, nanti kita cari kabarnya seperti apa ya. Kalau nanti ada hasilnya benar negatif, nanti ini ranahnya akan spesialis gitu ya. Kalau misalnya baik, bisa kembali lagi di jangka waktu mungkin kurang lebih 2 minggu gitu ya. Nanti ibu kesini lagi, kita cek ulang kembali apakah memang bisa normal ataupun menjadi baik-baik saja, lalu preferensi ibu aman-aman saja gitu ya Bu ya. Karena kan tadi benar tinggi gitu ya Bu ya. Jadi ini juga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya Bu ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Ibu ya. Nanti sekarang kita bisa konsultasi kembali, nanti kita langsung pergi aja ke rumah sakitnya seperti itu Ibu ya. Baik, Bu Bina. Ya, Bu Bina boleh bertanya? iya boleh. Tadi Ibu sempat nyebutin kata yang tidak saya tahu. Iya, Pre apa gitu Ibu? Itu teh apa ya Ibu? preeklamsia Ibu. Jadi itu tekanan darah yang memang tidak bisa dikontrol sama diri sendiri. Itu karena mungkin hal-hal negatifnya seperti pikiran ibu selalu negatif, itu tidak berpikir secara positif, lalu mungkin ibu banyak pikiran, makanan-makanan ibu juga tidak terjaga, gitu ya, seperti itu. Itu juga yang akan mengakibatkan hal tersebut, gitu ibu. Oh, baik Bu Bina, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Mungkin sekarang ibu bisa menghubungi suami ibu, nanti kita langsung ke rumah sakit aja. Seperti itu ya, Bu ya. Baik Bu Bina, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya. Iya, sama-sama. Mari Bu. Ya, mari juga ibu.